Alright, dalam episode ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana sebenarnya cara update password. Tidak ada salahnya jika misalnya semua itu kita masukkan ke dalam view profile. Coba dulu kita pergi ke navigation yang ada di layar pastinya. Dan kita fokus dulu tepat di authenticated user yang ada di sini. Pastinya ada view profile. Ya, kita copy, kita paste lagi di sini, kita buat view profile edit. Dan ya, coba kita lihat private.php apa kita buat. Profile edit, ya di sini dia. Nah, coba dulu sampai satu lagi. Kita buat aja di sini namanya dulu profile, atau kita buat sini password edit, dan di sini kita buat password update. Kemudian daripada di sini kita buat update profile, coba kita buat di sini update password controller, dan kita copy, kita paste di sini. Sama dengan metodenya juga put karena kita sifatnya update di sini. Oke, tapi sebelum ini terjadi, coba dulu kita buat lagi di sini tadi yang tadi kita buat sini masih belum tuntas ya, edit. Kemudian untuk parameter password edit itu tidak ada, kemudian untuk ini juga tidak ada. Kita hanya butuh seperti itu saja. Kemudian ini kita buat update profile, dan di sini kita buat update password atau change password. Refresh di browser. Profile edit not defined katanya. What the hell? Nah, coba kita lihat apa yang kita lakukan. Ya di sini URL-nya kebetulan sama ya. Coba dulu kita buat di sini prefix-nya itu password. Ya, seperti itulah. Refresh. Maka kita tidak akan dapat error lagi. Kita klik ada sini update profile. Ada juga change password, yang mana sebenarnya update password controller does not exist. Yang Anda tahu, tugas kita selanjutnya adalah membuatnya. PHP artisan make controller update password controller. Enter. Alright, jika sudah controller created successful, kita pergi ke web.php. Coba dulu ini import ke dalam sini biar supaya kita bisa pergi dulu ke view-nya terlebih dahulu. Kita perlu sini method dengan sama edit, dan kita buat sini return view password edit. Kemudian di sini juga kita butuh satu lagi method untuk update, dan di sini kita masukkan request. Tidak perlu kita masukkan di sini bindingnya untuk user karena kita bisa mengambil dari authenticated user. Di sini kita buat untuk success misalnya. Alright, tugas kita selanjutnya pergi ke resources, view. Di sini kita akan buat satu file dan folder. Password edit.blade.php. Coba saya ataskan biar supaya Anda bisa melihatnya. Ya, ini dia. Cool. Di sini kita x up layer. Dan di sini kita buat slot header tadi lah ya, slot header, dan masukkan di sini sama seperti profile tadi. So coba kita pergi ke users, di sini ada edit. Ya, kita copy aja apa yang ada di sini dan kita paste di sini seperti itu. Kemudian di sini kita juga butuh container, dan ya sepertinya template-nya hampir sama seperti yang di mana tadi ya, di ini tadi. Jadi sebenarnya kita copy aja sih, tinggal kita ganti nanti formnya kan. Nah, coba kita masuk di sini. Ya, seperti itu. Nah, jika sudah, sekarang refresh di browser, harusnya kita mendapatkan update password controller belum dimasukkan ternyata ke dalam web.php. Masukkan dulu dia. Ya, kira-kira seperti ini. Namun tidak ada perbedaannya. Coba kita buat sini update atau change your password. Refresh. Iya, ini dia perbedaannya. Oke, nampak. Kemudian di sini daripada kita masukkan email, di sini ada name. Nah, di sini kita harus berpikir apa yang kita ingin lakukan. Oke. Coba dulu kita ganti daripada email. Ya, kita ganti sekali banyak ya. Jadi kita buat di sini password. Nah, di sini kita buat current password. Tapi sebenarnya bukan password ini yang kita butuhkan. Kita butuh di sini memang benar-benar current password sebenarnya ya. Coba dulu kita select dulu yang ada tanda kutipnya. Ya, seperti itu. Dan kita buat sini current password. Dan di sini kita bisa buat current password juga. Di sini juga. Oke. Sekarang kita refresh di browser. Harusnya kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Namun sebenarnya Anda tahu kita tidak butuh value di sini karena ini danger sekali. Oke, sekarang kita copy, dan di sini daripada current password kita akan ganti menjadi password. Ya, dan namanya bukanlah current, namanya adalah new. Sini coba kita buat tambah r, dan harusnya di sini untuk type-nya kita buat password aja, daripada current password ada ya. Nah, ini kita copy dan kita paste di sini. Ini kita bisa buat password confirmation sepertinya. Coba dulu di select ya. Seperti ini. Ya. Ini kita ganti password confirmation. Dan untuk type-nya kita hilangkan confirmation-nya, tinggalkan password seperti itu. Kemudian untuk value-nya perhatikan dulu apa masih ada tidak. Ya, sepertinya tidak ada. Refresh di browser. Ya, kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Kemudian jika misalnya kita klik update, harusnya dia kembali ke page yang sama karena di sini harusnya masih profile update, bukanlah password update. Refresh, update. The put method is not support for this route.
Kenapa pergi ke reset password ini? Ya. Saya tahu. Sebenarnya pada out.php pada roots yang ada di sini sudah ada yang namanya password update. Ini dia. Jadi makanya dia langsung pergi ke sini. Oke. Coba dulu jangan kita buat password update, melainkan kita buat di sini password apa ya? Atau nggak usah pun kita buat, kita ambil dari edit aja lah. Dan sekarang kita kembali ke mana ya? Di sini kita buat edit. Refresh. Kembali coba. Update. The put method is not support. Ya, dia masih seperti itu. Ya, terjadinya karena jika misalnya kita perhatikan di root ini, dia bisa memakai password root name ini ketika memang diidentifikasi URL yang sama. So, coba kita samakan aja. Refresh kembali. Harusnya di sini sukses katanya. Iya, very cool. Sekarang kita bisa lanjut ke update password controller ini. Oke, yang pertama, Anda tahu beberapa validasi kita butuhkan di sini seperti misalnya current password. Itu adalah require. Dan kita butuh lagi di sini yang namanya password. Itu juga require. Dan kita butuh di sini untuk peraturannya ya. Min-nya kita buat ya kan. Karena ini new password tadi ya. Min 3 misalnya. Atau jangan 3, 6, 8 ya. Kemudian karena kita tadi mempunyai yang namanya confirmation password, so kita buat sini confirm. Jadi ketika misalnya Anda buat sini confirm, dia akan menganggap bahwa field ini setelahnya adalah underscore confirmation. Makanya tadi pada waktu kita password edit tadi, di sini jika Anda lihat saya buat itu adalah namanya password underscore confirmation. Karena memang itulah dianggapnya ketika misalnya kita ingin memakai validasinya. Di sini kita buat dulu confirm password. Alright, refresh. Oke, sekarang coba dulu kita berpikir di sini dengan begitu baik. Karena apapun ceritanya, password ini tidak akan bisa diupdate ketika seandainya dia tidak memasukkan passwordnya ya, atau memasukkan current passwordnya. So, oleh karena itu di sini kita bisa buat conditional ya. Artinya kita ingin cek hashnya di sini. Bagaimana caranya? Very easy sebenarnya. Saya buat di sini if hash. Anda juga sudah mempelajari ini saat kita mempelajari autentikasi ya. Sebelum kita mempelajari login part 2, kita mempelajari login part 1 yang mana itu sudah saya ajarkan dengan hash check ini. So, kita buat sini hash check. Dia meminta value atau plain text, kemudian hash value. Kemudian di sini kita masukkan request password. Dan hash value-nya kita akan buat dari out user password. Authenticated user lah bisa dibilang. Jika misalnya ini tidak benar, ya artinya jika ini salah, kita akan throw exception. Throw, ya kan, throw validation exception itu kita dapat dari Illuminate validation with message dan di accepting array, yang itu kita akan masukkan ke current password ya. Apa nama pesannya? Itu bisa kita buat misalnya your current password does not match with our record. Dan ya itu saja sih yang perlu kita masukkan di sini untuk cek apakah misalnya plain text yang diberinya sama dengan password yang lama. Jika misalnya tidak sama, kita masukkan di sini throw validation. Jika Anda perhatikan di sini saya buat itu adalah not ya. Jangan keliru di sini. Nah, atau Anda bisa juga buat seperti ini sih sebenarnya ya. Anda hilangkan ini dan Anda buat di sini. Jadi ketika misalnya error, ini akan di throw, kemudian jika misalnya sukses kita akan kerja di sini. Coba kita buat di sini, coba return back with message your password has been updated. Misalnya seperti itu. Dan jangan lupa kita belum melakukan yang namanya password update. Cuman kita ingin tes dulu apakah ini sudah berhasil atau belum. Sekarang kita refresh di Firefox. Kita masukkan password kita yang lama dengan benar. Dan kemudian new password. Dan kita buat sini new password juga update. Dan jika Anda lihat, tidak ada pesan apa-apa. Ya, saya tahu kenapa di sini nggak working. Hanya karena di sini kita tidak memanggil current password ya. Sorry. If current password harusnya ya. Bukanlah password new-nya gitu loh. Jika sudah, sekarang kita refresh di browser. Coba kita update. Current password field is required. Iya. Tapi kemana ini? Kenapa dia nggak muncul ya? Coba dulu. Ya di sini password. Harusnya password ya. Coba kita tes dulu. Kita masukkan di sini password kita yang benar. Dan di sini coba kita masukkan dulu salah-salah ya untuk password confirmation-nya. Maka di sini katanya the password confirmation doesn't match. Very cool. Dan sekarang di sini kita masukkan dulu password kita yang benar-benar. Update. Dan jika Anda di sini your password has been updated. Namun sebenarnya belum. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita belum melakukan query atau kita belum update datanya. So kita buat di sini out user update dan kita akan masukkan di sini yang namanya request only password. Sekarang harusnya kita sudah bisa mengganti passwordnya. So refresh di browser, kita masukkan password kita yang benar dan harusnya kita update. Dan sekarang kalau misalnya kita log out,
dan login dengan password yang itu juga, Mister apa tadi namanya? Mister, ya ini dia. Copy dan kita login dan kita pasang password yang baru saja tadi, login. Nah, di sini katanya apa? This credential doesn't match our record. Anda tahu kenapa? Coba kita perhatikan pada database. Itu passwordnya plain text. Nah, jangan lupa ketika misalnya Anda melakukan update password, Anda perlu buat di sini itu yang namanya bcrypt. Ya, atau Anda bisa membuat hashmake atau bcrypt, ya samanya itu. Nah, oleh karena itu sini kita bisa buat array password equals to bcrypt, atau Anda bisa buat sini hashmake, ya, yaitu adalah request password. Oke, sekarang harusnya Anda tahu bahwa sebenarnya emang ini sudah berhasil behind the scenes. Namun dia error. Kita copy aja apa yang ada di sini, kita paste di sini, dan sekarang kita refresh di browser. Coba kita loginkan lagi, login, ya kita bisa, dan coba kita change passwordnya. Kita masukkan dulu sini password yang salah, hantarkan passwordnya biar supaya jelas bahwa sebenarnya validasi kita sudah working semua. Dan jika Anda your current password doesn't match our record, dan kita masukkan yang bagus, dan di sini kita bisa buat passwordnya password lagi update. Dan jika Anda lihat your password has been updated, very cool. Harusnya kita lihat di database dia akan sudah hash like what we want. Coba kita log out dan kita loginkan lagi, dan coba kita copy emailnya. Alright, very cool, dan kita sudah berhasil sebenarnya. Dan satu lagi, coba dulu reason follow ini kita hilangkan ketika seandainya user belum mempunyai followers. Coba dulu hover ke timeline.delete.php. Nah, di sini harusnya kita bisa hilangkan dia dengan cara if out user follows count, maka tampilkan dia. Jika tidak, harusnya kita hilangkan dia. Ya kan? Refresh, dia tidak akan muncul. Namun jika misalnya kita buat di sini secara manual, user 2 follow user 1, alright, refresh, dan harusnya muncul di sini. Namun kenapa tidak muncul? Hanya karena yang kita masukkan di sini itu masih follows. Tidak kita masukkan followers di sini. Coba harusnya kita masuk di sini follows, ya, bukan followers, karena yang terakhir kita follow yang kita munculkan di sini harusnya. Coba dulu kita pergi ke table plus lagi, 1, 2, dan kita copy 1, 3, refresh, maka muncul di sini reason follow. Oke, very cool. Dan sekarang harusnya jika misalnya data ini nggak ada, kita kosongkan misalnya, ya, harusnya dia akan tidak ada. Namun saya salah ketik, yang saya lakukan tadi adalah menghapus langsung, ya. Coba kita pergi ke migration dan di sini ada follows, kita hapus dan kita kembali ke terminal PHP Artisan, migrate, refresh di browser, harusnya tidak akan error lagi dan harusnya di sini sudah tidak ada karena tidak ada datanya. Alright, jika sudah, saya akan melihat Anda di video berikutnya.